Nguyen Xuan Son diremehkan pelatih Thailand. Sempat ingin bela Belanda, Ragnar Oratmangun ternyata berhati merah putih. Datangkan oleh Romney, pelatih Oxford United tak sabar. Vietnam diminta belajar dari kegagalan timnas Indonesia. Puslay di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Datangkan oleh Romney, pelatih Oxford United tak sabar. Pelatih Oxford United Gary Rowett memberikan respon soal rumor kepindahan calon pemain timnas Indonesia oleh Romney dari FC Utrecht ke klubnya. Dikutip dari media Belanda Football Premier, kedua klub dilaporkan telah mencapai kesepakatan soal kepindahan oleh Romney, di mana striker berusia 24 tahun itu dikabarkan sudah berada di Inggris untuk menyelesaikan proses transfernya dan menjalani tes medis. Andai hasilnya sesuai harapan, maka oleh Romney akan diperkenalkan oleh Oxford United sebagai rekrutan baru di bursa transfer Januari 2025. Menanggapi hal itu pun, Gary Rowett mengaku sudah sangat aktif di bursa transfer, namun pelatih berusia 50 tahun itu tidak menjelaskan secara spesifik soal oleh Romney. Yang jelas, dia tidak ingin menunggu kelamaan akan kedatangan pemain barunya, di mana Gary Rowett menegaskan sangat senang dengan manuver Oxford United di bursa transfer Januari ini. Ya, dia menantikan kehadiran pemain baru termasuk oleh Romney untuk mempersolid tim milik pengusaha Indonesia di kasta kedua Liga Inggris tersebut. Vietnam diminta belajar dari kegagalan timnas Indonesia. Meski berhasil meraih kemenangan atas Thailand di laga final leg pertama Piala AFF 2024, nyatanya Vietnam masih bergantung pada timnas Indonesia. Ya, melihat sejarah masa lalu, Vietnam boleh percaya diri dengan kemenangan mereka pada leg pertama. Pasalnya, nyaris semua tim yang memenangi laga final leg pertama dalam sejarah turnamen mampu tampil sebagai juara, di mana sejarah mencatat hanya sekali tim yang memenangi laga final leg pertama yang gagal menjadi juara. Ya, kegagalan itu menimpa timnas Indonesia pada edisi 2016 ketika mengalahkan Thailand pada final leg pertama, di mana kala itu Indonesia menang tipis 2-1 di Stadion Pakansari berkat gol Rizky Pora dan Han Samuyama. Namun Thailand justru menunjukkan kelasnya pada laga leg kedua dengan mengalahkan Indonesia dengan skor 2-0 di Bangkok. Oleh karena itulah media Vietnam News meminta Kim Saksi dan anak asuhnya untuk belajar dari kegagalan Indonesia, sebab kecuali kegagalan skuad Garuda itu, semua tim yang memenangi laga final leg pertama mampu tampil sebagai juara. Tercatat ada 4 tim yang pernah menjuarai turnamen sejak final menerapkan sistem 2 leg pada 2004. Keempat tim tersebut ialah Malaysia sebanyak 1 kali, Singapura sebanyak 3 kali, Vietnam sebanyak 2 kali, dan Thailand sebanyak 3 kali. Sempat ingin bela Belanda, Ragnar Oratmangun ternyata berhati merah putih. Pemain keturunan timnas Indonesia Ragnar Oratmangun ternyata sebelumnya memiliki pikiran untuk membela timnas Belanda ketimbang membela timnas Indonesia. Ya, kepada media Belanda Omroep Brabant, Ragnar menjelaskan bahwa tidak kepikiran membela tim merah putih lantaran belum mengerti asal-usul darah keturunannya. Alhasil waktu kecil penyerang FCV Dender itu berpikiran untuk membela timnas Belanda ketimbang berseragam merah putih. Namun, meski tujuan utamanya saat kecil bermain bagi timnas Belanda, Ragnar menegaskan tak menyesal pada akhirnya impiannya tak terwujud dan kini membela timnas Indonesia. Bahkan Ragnar juga memiliki tekad untuk memberikan segalanya untuk skuad Garuda usai resmi menjadi WNI dan melakoni debutnya pada Maret 2024 lalu kontra Vietnam. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya berada di Indonesia, sebuah pengalaman yang unik. Saya merasa ingin memberikan segalanya untuk negara ketika saya mengenakan seragam ini. Saya segera mempelajari lagu kebangsaan. Ucap Ragnar Oratmangun. Dengan nada tertawa, Ragnar pun juga bangga menceritakan bagaimana gilanya masyarakat Indonesia terhadap sepak bola.
Hal ini juga membuatnya menjadi bintang, kendati di Belanda dan Belgia dirinya bukan siapa-siapa. Di laga kandang di Jakarta ada lebih dari 70.000 penonton. Setiap detik mereka berteriak dan bernyanyi. Saya tak pernah merasakan atmosfer seperti itu. Para pendukung bahkan rela mati demi Anda. Mereka sangat gila sepak bola. Sambungnya dengan nada takjub dan bangga. Untuk sejauh ini, Ragnar sudah mencatatkan sebanyak 9 penampilan bersama timnas Indonesia dan juga berhasil menyumbangkan sebanyak 2 gol. Sayangnya penyerang 26 tahun tersebut harus absen kala lawan Australia mendatang lantaran menerima sanksi akumulasi kartu kuning. Kejar rekor Bambang Pamungkas, Nguyen Swanson diremehkan pelatih Thailand. Dengan tambahan 2 gol kontra Thailand, Swanson kini mencetak sebanyak 7 gol di Piala AFF 2024. Ya, torehan itu membuat pemain dengan nama asli Raffalson ini menyamai gol striker Indonesia Ilham Jayakasuma yang menjadi top skor Piala AFF 2004. Selain Ilham, bintang Thailand Natipong Sritongin juga pernah menjadi top skor dengan 7 gol pada Piala AFF 1996. Nah, setelah menyamai gol dari Ilham Jayakasuma, Swanson kini juga mengejar gol Bambang Pamungkas pada Piala AFF 2002, di mana pada turnamen itu BP menjadi top skor dengan torehan 8 gol dengan memiliki 1 pertandingan tersisa di leg kedua final AFF nanti. Di kandang Thailand, Swanson pun berpotensi untuk menambah gol. Menariknya, pelatih Thailand Masata Daishi justru tidak merasa ada yang spesial dari pemain berusia 27 tahun tersebut, sebab baginya moncarnya Swanson pada laga kontra Thailand juga ada peran dari anak asuhnya. Pemain bertahan Thailand acap kali melakukan kesalahan, di mana hal itulah yang membuat Swanson menjadi leluasa dalam bergerak dan bisa mencetak gol. Andai para pemainnya lebih solid lagi, ia yakin bahwa pemain naturalisasi milik The Golden Star Warriors itu tak akan bisa bersinar. Namun dia seharusnya tidak akan mencetak gol jika para pemain saya tidak melakukan kesalahan, ujar Masata Daishi. Sebelumnya, supporter Vietnam telah menyombongkan diri bahwa Swanson menjadi satu-satunya striker terbaik di ASEAN saat ini. Namun dengan statement pelatih Thailand tersebut menandakan bahwa ketajaman Nguyen Swanson belum terbukti. Terlebih pemain asal Brasilia tersebut hanya teruji di level AFF. Untuk itu menarik menanti kiprah Swanson jika bertemu dengan penggawa inti Garuda seperti J.E. Sales, Min Silgers, dan Kevin Dykes.